Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda semua. Kita lanjut materi kita. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Oke, mudah-mudahan Ananda tetap semangat untuk pembelajaran ini dan kita selalu berada dalam keadaan sehat, dan kita doakan bagi kawan kita yang kurang sehat agar cepat pulih kembali. Baiklah ya, untuk pembelajaran pertemuan yang ini kita lanjut dengan gelombang bunyi. Kalau kemarin kita udah bahas masalah efek Doppler, apa itu efek Doppler dan di mana penerapannya udah dijelaskan. Sekarang masih gelombang bunyi. Yang kedua, Ibu akan jelaskan gelombang bunyi part 2, yaitu tentang dawai atau senar. Seperti kalian ketahui, dawai atau senar biasanya alat musik yang menghasilkan bunyi yang menggunakan dawai atau senar itu apa? Nah, ini contohnya adalah gitar, biola, itu yang menggunakan dawai atau senar. Nah, sumber bunyinya, ya, sumber bunyi dari dawai atau senar di mana aja kita jumpai, yaitu pada gitar dan biola. Nah, dawai atau senar ini termasuk kepada gelombang stasioner. Pertemuan kita sebelumnya, kita udah bahas kemarin tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner kemarin udah dijelaskan, dari kita bahas satu-satu. Ada gelombang stasioner ujung tetap, ada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, kalau dawai di sini atau senar di sini, apakah dia termasuk ke ujung tetap atau ujung bebas? Kalian perhatikan aja gitar ini. Gitar itu, tali gitar atau dawai itu kan pada gitar kan terikat erat pada kedua ujung-ujungnya itu. Berarti termasuk dawai atau senar itu nanti termasuk ke gelombang stasioner ujung terikat. Itu ya. Jadi kita akan mempelajari dawai di sini atau senar, di mana penerapannya pada alat musik ini. Terus dawai itu bisa juga sebagai sumber bunyi. Nah, dawai atau senar itu tadi termasuk ke gelombang stasioner. Gelombang stasioner yang bagaimana? Yaitu gelombang stasioner pada ujung tetap atau ujung terikat. Oke, sebelum Ibu jelaskan mendetail tentang dawai atau senar itu, pada gelombang bunyi itu nanti ada istilahnya hukum Melde. Apa itu hukum Melde? Hukum Melde ini menyelidiki tentang bunyi yang menyatakan bahwa cepat rambat gelombang atau P pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali F dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang atau mu. Itu ya secara teorinya, atau kalau kita buat secara, nah ini nih, hukum Melde ini menggunakan vibrator untuk prakteknya. Ini katrol, ini beban. Nah, ini tali dawai. Itu ya. Terus, nah, secara matematisnya sesuai dengan bunyinya tadi apa? Cepat rambat gelombang bunyi itu atau V sebanding dengan akar gaya tegangan tali atau F. Ini V sebanding dengan akar gaya tegangan tali atau F berbanding terbalik dengan massa persatuan panjang atau mu. Ingat, jadi mu di sini adalah massa persatuan panjang. Kalau kalian tambahkan lagi boleh seperti ini. Mu di sini sama dengan massa persatuan panjang. Keterangannya, V itu cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon, sementara F itu gaya tegangan,
Gaya tegangan, satuannya tetap Newton, M itu massa dawai, satuannya kilogram, L itu panjang dawai, satuannya meter, mu itu massa per satuan panjang, berarti artinya massa per satuan panjang, berarti satuannya kilogram per meter. Nah, itu hukum Melde tentang bunyi. Sekarang kita lanjut. Nah, kita lanjut ke dawai atau senar tadi. Pada dawai atau senar itu nada-nadanya nanti ada istilahnya nada dasar, nada atas ke-1, nada atas ke-2, dan seterusnya. Ibu mulai menjelaskannya dari nada dasar. Nada dasar itu disebut juga dengan harmonik pertama. Ingat, yang pertama itu adalah nada dasar untuk dawai. Itu disebut juga dengan harmonik pertama. Nah, gambarnya seperti ini. Ingat kan Ibu bilang tadi, kalau dawai atau senar itu merupakan gelombang stasioner ujung terikat atau ujung tetap. Ingat, pas belajar gelombang stasioner, kalau dia ujung terikat, yang terbentuk pertama itu adalah simpul. Perhatikan ini. Yang ini ujungnya nih terikat nih ujung ke ujung. Ini tali ini senarnya atau dawainya. Nah, ini simpul. Di sini juga ikatannya itu berarti kan simpul. Berarti di sini perut ya. Untuk nada dasar, pola gelombang yang terbentuk adalah pola gelombangnya yang terbentuk itu adalah simpul, perut, simpul. Pola gelombangnya yang terbentuk adalah simpul, perut, simpul. Ini Bu, V itu sama dengan F kali lambda. Ini awal kita belajar gelombang. Ini rumus umumnya. Cepat rampat gelombang itu sama dengan F dikali lambda. Sekarang Ibu mau menjelaskan gambar. Pola gelombang yang terbentuk adalah S, P, S. Perhatikan. Simpul, perut, simpul. Ini dari ini ke sini itu adalah panjang tali dawai atau panjang senarnya itu adalah L. Ini L ini sama dengan setengah lambda. Kenapa setengah lambda? Kalau dia satu bukit aja berarti kan setengah lambda. Kalau dia satu bukit satu lembah berarti baru satu lambda. Jadi dari S ke S pola gelombang yang terbentuk ini panjangnya adalah setengah lambda. Nah, di sini kan Ibu tulis nih, L sama dengan setengah lambda. Maka lambda sama dengan 2L. Maka frekuensi yang dihasilkan oleh senar atau dawai itu berapa? Kita balik ke rumus ini tadi. Cepat rampat gelombang sama dengan F dikali lambda. Maka frekuensi sama dengan V per lambda. Di sini kenapa Ibu pakai 1? Untuk nada dasar atau harmonik pertama, kita kasih simbol F1. Berarti F1 sama dengan V per lambda. Maka F1 sama dengan V, lambda sama dengan berapa di sini? Lambda sama dengan 2L. Maka frekuensi nada dasar atau frekuensi harmonik 1 itu adalah V per 2L. V di sini adalah cepat rampat gelombang bunyinya. L di sini adalah panjang senar atau dawainya. Itu ya. Maka di sini Ibu tambahkan keterangan F1 sama dengan frekuensi harmonik 1, nama lainnya adalah nada dasar. Oke. Setelah nada dasar apa lagi? Disebut dengan nada atas ke-1. Setelah nada dasar, nada atas 1. Atau disebut juga dengan harmonik kedua. Ingat ya, nada dasar itu harmonik 1, nada atas 1 itu disebut juga dengan harmonik 2. Gambarnya seperti ini. Nah, sekarang coba sebelum Ibu menjelaskan, tetap aja ini dawai tetap ujungnya terikat di ke ujungnya. Berarti yang terbentuk pertama adalah simpul. Di sini juga penutupnya juga simpul. Jadi pola gelombangnya adalah S, P, S, P, S. Nah, pola gelombangnya adalah ini S, P, S, P, S. Perhatikan gambar lagi. Oke ya. Jadi berapa L-nya ini? Ini kan berarti setengah lambda nih satu bukit.
Tambah ini 1 lambda, berarti 1 lambda. L sama dengan 1 lambda, lambda sama dengan L. Berarti gitu kan? Nah, kalau lambdanya sama dengan 1 L atau L, maka frekuensi keduanya berapa? Jadi untuk harmonik kedua itu kita kasih F2. Harmonik 1 kita kasih F1. Ingat, kalau harmonik 1 nada dasar, harmonik 2 itu sama dengan nada atas 1. Maka F2 sama dengan, balik lagi ke rumus umum kita tadi. Frekuensi sama dengan V per lambda. Maka F2 sama dengan V. Lambdanya kan sama dengan L. Kalian ganti ini dengan L. Itu ya. Jadi, kalau nada dasar tadi atau harmonik 1, polanya adalah SPS. Jadi, dia hanya terbentuk setengah gelombang atau 1/2 gelombang. Jadi gitu aja pola berikutnya. Kalau ditanya, Bu, nada atas kedua berapa? Tambah setengah gelombang lagi. Pokoknya setiap naik dia nada atasnya itu ditambah setengah gelombang lagi. Oke? Sekarang siap nada atas ke-1 siapa? Tentu nada atas ke-2. Nada atas ke-2 itu disebut juga dengan harmonik ke-3. Ingat, nada dasar, nada atas 1, dan nada atas 2. Harmonik 1, harmonik 2, berarti harmonik 3. Nah, gambarnya seperti ini, seperti Ibu bilang tadi. Setiap dia naik 1 tingkat, dia akan bertambah polanya sebesar setengah lambda lagi, setengah gelombang lagi. Kalau sampai sini tadi kan harmonik 1, tambah setengah lambda lagi harmonik 2, tambah setengah lambda lagi harmonik 3. Nanti tambah setengah lambda lagi berarti harmonik keempat. Begitu seterusnya. Oke. Nah, pola yang terbentuk apa ini? SP. Pola yang terbentuk SP, 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 S. Ingat, untuk dawai itu selalu dibuka dengan simpul, ditutup kembali dengan simpul. Nah, rumusnya bagaimana? Sama aja konsepnya dengan tadi. Berarti kan L itu kan dari ini ke sini nih. Jarak dari S pertama sampai S terakhir ini. Itu L. Berapa lambda L-nya itu? 1/2 lambda. 2/2 lambda. Berarti 3/2 lambda. Berarti L-nya sama dengan 3/2 lambda. Ini kita kalikan ke sini. Berarti 2 dikali L, 2L sama dengan 3 lambda. Maka lambda sama dengan 2L/3. Ingat ya, lambdanya sama dengan 2L/3. Nah, berapa nilai frekuensi 3-nya, F3-nya, atau frekuensi harmonik ketiganya jadi berapa? Balik aja ke rumus umum kita tadi. F3 sama dengan V per lambda. Maka F3 sama dengan, V-nya tetap ya, yang mau kita ubahkan lambdanya. Lambdanya sama dengan 2L/3. Berarti di sini V/2L/3. Nah, seperti ini jadinya ya. Matematikanya gimana kalau seperti ini? Berarti ini kan kita kalikan ke atas, 3 kalikan ke V. Berarti 3V/2L. 3V/2L. Nah, sekarang kita bandingkan. Untuk nada atas ketiga atau harmonik keempat, kalian lanjutkan seperti Ibu ini. Setiap naik 1 tingkat nadanya, berarti tinggal ditambah setengah lambda. Jadi panjangnya jadi berapa? Ibu cukup jelaskan sampai harmonik 3 aja. Sehingga F1 banding F2 banding F3. Ingat, F1 adalah nada dasar, F2 nada atas ke-1, F3 nada atas ke-2, atau F1 harmonik 1, F2 harmonik 2, F3 harmonik 3. Nah, F1 tadi kan kita dapatnya V/2L. F2 dapatnya V/L. F3 dapatnya 3V/2L. Kita samakan penyebutnya ini, sama-sama 2L. Ini kan 2L nih, ini L, ini 2L. Kita buat perbandingan, kita samakan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya, jadi apa? Ini kan, F1 banding F2 banding F3 sama dengan 1 banding 2 banding 3. Maksudnya apa ini, Bu? Nah, ini. Ini kan kalau ini 2L, ini L, ini 2L. Ini mau kita jadikan penyebutnya 2L.
Kalau ini mau dijadikan 2L, tentu angka 2 di atas ini. 2L per 2V per 2L. Kan gitu tuh jadinya. Ya, di sini berarti 2V per 2L, 2L per 2L, 3V per 2L. 3V per 2L. Berarti kan sama-sama 2L tuh penyebutnya. Berarti lihat angka di depannya. Di sini jadi 2, di sini 3. Berarti 1V ini, V ini sama dengan 1P kan? Makanya di sini Ibu tuliskan 1 banding 2 banding 3. Bu, maksudnya apa ini, Bu? Misalnya, di soal nanti ditanya, berapa frekuensi harmonik 1 atau berapa besar frekuensi nada dasar? Kalian ambil aja. Di sini 1V per 2L. Ingat, penyebutnya adalah 2L. Kalau ditanya berapa frekuensi kedua? 2V per 2L. Berapa frekuensi nada atas kedua atau harmonik ketiga? 3V per 2L. Kalau ditanya F4 berarti 4V per 2L. Kalau ditanya F5-nya berarti 5V per 2L. Kan berurutan angkanya. Itu ya, untuk memudahkan kita, kalian nanti untuk mengerjakan soal. Ingat di sini 1 banding 2 banding 3 artinya 1V per 2L, 2V per 2L, 3V per 2L, berarti selanjutnya 4V per 2L, 5V per 2L. Itu. Nah, ini perbandingan seperti ini yang nanti kita kenal juga hukum Bernoulli pada gelombang bunyi. Bukan hukum Bernoulli pada fluida ya, tapi hukum Bernoulli pada gelombang bunyi. Oke, ini udah tadi. Nah, sekarang contoh soal. Ini contoh soal kita yang pertama. Seutas dawai yang panjangnya 80 cm, masanya 16 gram, dijepit kedua ujungnya dan terentang dengan tegangan 800 Newton, maka frekuensi nada atas kedua yang dihasilkan. Kalau nada atas kedua berarti harmonik 3, berarti ini F3 yang dicari ya. Berapa frekuensi nada atas kedua? Nada atas kedua sama dengan F3 atau harmonik 3. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Apa-apa aja yang diketahui? Nah, yang diketahui, dawai yang panjangnya 80 cm. Berarti panjang tadi adalah L 80 cm. Ingat, kita harus selalu bekerja ke dalam satuan internasional atau KSI. 80 cm berarti 0,8 meter. 0,8 Ibu lebih senang penyelesaian secara matematika ini pakai bilangan notasi ilmiah atau bilangan berpangkat. 0,8 itu sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 1 meter. Terus di sini masanya 16 gram. Berarti massa dawai itu adalah 16 gram. Satuan internasional untuk massa adalah kilogram. Sementara di sini masih gram. Artinya apa? Kalian harus konversikan dulu ke kilogram. Gram ke kilogram berarti naik. Kalau naik pangkat min 3 berarti 16 kali 10 pangkat negatif 3 kilogram. Dan terentang dengan tegangan 800 Newton. Ingat, satuannya kan Newton nih. Itu artinya adalah F-nya 800 Newton. Yang ditanya adalah frekuensi nada atas kedua. Berarti F3 ya. Kalau nada atas kedua, frekuensi nada atas kedua. Berarti F3. Jawab. Nah, rumus F3 apa tadi? Rumus F3 adalah 3V per 2L. Kan itu tadi kan? F3 sama dengan F1 tadi adalah V per 2L, F2 2V per 2L, F3 berarti 3V per 2L, begitu seterusnya. Nah, 3V per 2L, V-nya ada apa enggak? L-nya ada apa enggak? Kalau L-nya ada ya. Sementara V-nya enggak ada. Kalian cari dulu pakai hukum LD tadi. V cepat rambat gelombang bunyi itu sama dengan akar F per mu. F-nya ada, mu-nya enggak ada. Nah, cari dulu mu-nya. Mu-nya berapa tadi? Mu-nya adalah M per L. Nah, di sini M di sini massa 16 kali 10 min 3 dibagi 8 kali 10 min 1. 16 dibagi 8 itu adalah 2. Ini pindah ruas ke atas, tanda negatif 1 menjadi positif 1.
Negatif 1 positif 1 ditambah negatif 3 berarti negatif 2. Itu besar mu-nya. Nah, baru bisa kalian cari. Maka di sini kan dapat V-nya nih. Baru cari V-nya dulu sebelum ke sini. V sama dengan F-nya adalah 800 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. 8 dibagi 2 itu kan 4. Ini 10 pangkat positif 2 nih. Ini pindah ke atas. Pindah ke atas berarti pindah ke atas ini jadi positif 2 ya. Jadi positif 2. Positif 2 berarti positif 4. Jadi 400.000. 40.000. Nah, ini oh ya Ibu lupa mengakarkan, ini langsung Ibu masukkan, kita perbaiki di situ. Kita perbaiki ini ya. Ini belum diakarkan ini. Ini belum Ibu kasih tanda akar. Berarti akar ini ya, tadi segitu sama dengan akar dari 400 berarti 20 berarti 200 ya. Nah, dapat di sini hasilnya 200, berarti ini kita ganti dengan 200 kita ganti ini dengan 200 itu ya. Berarti di bawahnya udah pas kan, 2L 2 kali 8 kali 10 pangkat 1. Ini 3 dikali 200 berarti 3 kali 200 berarti sini 600 ya. Nah, berarti di sini adalah 600. Oke. 600 dibagi, berarti ini udah salah semua hasilnya ini. Ibu lupa mengakarkan kemarin itu. Nah, berapa ini? 600 dibagi 16 kali 10 pangkat min 1. Nah, kalian lanjutkan nanti dihitung sendiri berapa hasilnya. Dapatnya itu tentu dalam hertz. Itu ya. Kalian bagi ini, tentu itu hasilnya. Oke, itu untuk contoh soal pertama. Jadi sebelum menjawab soal itu, baca dulu soal dengan benar, konversi dulu satuannya ke satuan internasional, baru ikuti apa yang ditanya, apa yang diperlukan dulu untuk menghitungnya. Oke ya, kita lanjut dengan, ini kita simpan dulu. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Itu contoh soal 1 tadi udah kita bahas. Ini tadi. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami langkah-langkahnya. Sekarang kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, seutas dawai menghasilkan nada dasar 45 Hz, kemudian dawai tersebut diperpendek 6 cm. Jadi dawainya kita kurangi panjangnya sebesar 6 cm. Sementara panjang awalnya kan kita nggak tahu nih. Tanpa mengubah tegangan dan frekuensi yang dihasilkan, tanpa mengubah tegangan dan frekuensi yang dihasilkannya adalah 55 Hz. Saat panjang dawai itu dikurangi sebesar 6 cm, sementara tegangannya tetap, nada dasarnya terus dihasilkan frekuensi 55 Hz. Pertanyaannya,
Bila dawai diperpendek lagi 3 cm, maka frekuensi terakhir yang dihasilkan berapa? Saat dikurangi sebesar 6 cm, frekuensi yang dihasilkan, frekuensi awalnya adalah 45 Hz. Saat panjang dawai dikurangi, dipotong atau dibuang sebesar 6 cm, frekuensinya menjadi 55 Hz. Terus setelah dipotong 6 cm tadi, dipotong lagi atau diperpendek lagi sebesar 3 cm, maka berapa frekuensi terakhirnya? Oke ya, cara menjawab soal seperti ini bagaimana? Jadi logikanya ini semakin pendek tali dawai, panjang dawai itu, frekuensi yang dihasilkan semakin besar, betul nggak? Kalau dikurangi lagi 3 cm, berarti kan dia bertambah pendek lagi dari yang tadi. Apakah frekuensinya lebih besar dari 55 Hz? Kita jawab. Nah, ingat di sini kan katanya nada dasar. Kalau nada dasar tadi rumusnya adalah V per 2L atau 1V per 2L. Kalian harus sebelum jawab harus tahu dulu rumusnya nada dasar. Oke. Kita nada dasar kita bandingkan dulu dengan nada atas ke satu. Nada ini yang pertama nih. Ini yang kedua, ini bukan nada atas ke satu ya. Sama-sama di nada dasar, tapi dengan frekuensi yang berbeda. Kalau frekuensinya berbeda, panjangnya juga pasti berbeda. Ini Ibu bikin nih, F1 banding F2. F1 di sini adalah nada dasar nada dasar pada frekuensi 45. Sementara F2 di sini adalah nada dasar pada frekuensi 55. Itu maksudnya ya. F2 di sini bukan nada atas ke 1 atau harmonik 2. F1 nada dasar saat frekuensinya 45. F2 adalah nada dasar saat frekuensinya 55 Hz. Kita bandingkan itu dulu. Untuk nada dasar rumusnya adalah V per 2L. Tentu 2L1. Berapa sih panjang dawai ini saat dia 45? Yang kedua, F2 itu adalah V per 2L2. Itu ya, V per 2L2. Kalau L2-nya berapa panjangnya setelah dikurangi 6 cm. Jadi nggak tahu juga, kita harus cari tahu dulu berapa sih panjang dawai itu saat frekuensinya 45. Ini V sama V kan bisa habis nih. 2 dengan 2 juga bisa kita coret. Maka tinggal perbandingannya F1 banding F2 sama dengan L2 per L1. Terbalik jadinya kan. Di sini jadinya 1 per L1 banding 1 per L2. Makanya dapatnya L2 per L1. Masukkan. Saat nada dasarnya frekuensinya itu adalah 45, pada F2-nya ini frekuensinya 55. Saat ini L2 ya. L2 kan panjang tali dawai yang pertama itu dikurangi 6. Di sini L1. Kan berbanding terbalik nih. Silang nih 1. Ini 2. Ini. Di atas kan L2 nih. L2 sama dengan panjang awal dikurangi 6 cm, kan dipotong sebesar 6 cm. Di sini L1. Oke, sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5, 9. 55 dibagi 5, 11. Maka 9 per 11 sama dengan L1 dikurang 6 per L1. Oke, tinggal kalian kali silang. Kita kali silangkan. Ini kali ke sini ya. Ini kali ke sini. Berarti 11 kurung, buka kurung. L1 kurang 6, tutup kurung. Sama dengan 9 L1. Nah, kalikan ke dalam satu-satu kan gitu matematikanya. 11 dikali L1, 11 L1, 11 dikali 6, 66 sama dengan 9 L1. Maka 11, ini pindah ruas yang 9 nih, yang L1 sama L1 digabung, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. 11 dikurang 9 berarti kan 2L1 sama dengan 66. Maka L1-nya sama dengan 66 dibagi 2, berarti 33 cm. Jadi panjang dawai itu mulanya saat frekuensinya 45 itu adalah 33 cm. Nah, kita apakan lagi? Kalau panjang mula-mula 3 cm, kalau dipotong sebesar 6, baru dipotong lagi sebesar 3, berarti pemotongannya adalah 9 kan? 6 tambah 3, berarti 33 dikurang 9, berarti 24 cm. Berarti L3-nya adalah 24 cm. Kalau L1-nya berarti 27 cm. 33 dikurang 6. Kan gitu. Yang ditanya adalah F3. Maka frekuensi terakhirnya berapa?
sama, bikin kayak tadi lagi. Bandingkan lagi F1 dengan F3. V per 2L1, V per 2L3. V-nya coret, V-nya di sini coret, 2 juga coret. Tinggal 1 per L1 bagi 1 per L3. Kalau diselesaikan secara matematika, F1 banding F3 sama dengan L3 banding L1. Maka F1 banding F3 sama dengan L3 banding L1. Sekali lagi Ibu tekankan, F3 di sini bukan harmonik 3. Tetap di nada dasar saat kalau ini frekuensi nada dasar saat panjang dawainya 33. Kalau ini nada dasarnya saat panjang dawainya adalah 33 dikurangi 6. Kalau F3 artinya adalah nada dasar saat panjang dawainya adalah 24 cm. Itu maksudnya ya. Masukkan frekuensinya di sini tadi 45, kita yang ditanya F3. L3-nya 24, L1-nya 33 kan gitu. Nah, tinggal kalian silangkan aja. 24 dikali F3 berarti 24 F3. 45 dikali 33 berarti 14,85. Maka F3-nya adalah 61,87 Hz. Bisa kalian amati sekarang. Saat panjang dawai atau senar itu 33 cm, frekuensinya 45. Saat panjang dawainya dikurangi 6, berarti 33 dikurang 6, 27, frekuensinya adalah 55. Sekarang diperpendek lagi 3, berarti 27 dikurang 3 atau 33 dikurang 9 berarti 24. Frekuensinya semakin besar. Jadi kesimpulannya, semakin pendek tali dawai atau senar, frekuensi yang dihasilkan semakin besar. Jadi semakin dekat jaraknya, frekuensi yang dihasilkan semakin besar. Nah, itu prinsip kerja dawai atau senar. Tugas. Di sini Ibu kasih seperti biasa, tidak banyak soalnya, hanya 3 soal. Nah, ini. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan konsep yang Ibu itu soal yang pertama. Soal yang kedua. Nah, ini soalnya memang teori, tapi kalau nggak kalian hitung, nggak bisa jawab. Seutar senar yang kedua ujungnya dijepit mempunyai 4 simpul dan 3 perut. Nah, kalian gambarkan 4 simpul, 3 perut. Ingat, kalau dawai adalah pembukanya simpul, penutupnya simpul. Kalau 4 simpul dan 3 perut, itu termasuk nada apa dia? Apakah nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, ketiga, atau keempat? Digambarkan aja. Ingat, setiap naik 1 nada akan bertambah sebesar setengah gelombang. Itu ya intinya. Yang ketiga. Nah, ini. Ingat ini, sepotong senar yang bergetar menghasilkan nada dasar pada frekuensi 800 Hz. Besar frekuensi jika tegangannya dikurangi menjadi 1/4 kali semula. Kalau tadi kan panjang dawainya yang dikurangi. Kalau panjang dawainya semakin diperpendek, frekuensinya akan semakin besar. Sekarang bagaimana jika yang dikurangi itu F-nya? Yang dikurangi F-nya, frekuensinya bagaimana? Apakah dia semakin besar atau semakin kecil? Kalau ini semakin kecil pasti ya. Saat dia senar itu belum diapa-apakan tegangannya, frekuensinya 800 Hz. Terus tegangannya dikurangi setengah kali semula. Maka frekuensinya berapa? Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami. Kalau ada yang masih ragu, boleh japri Ibu melalui WA atau ditanya melalui GC. Gimana yang nyamannya menurut Ananda semua. Mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dalam situasi kita seperti ini yang kita tidak ada tatap muka di sekolah. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membantu Ananda semua. Selamat mengerjakan. Ibu sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.